semua boleh ada bersama-sama di sore hari ini. Tentunya bukan karena kita merasa kuat, bukan karena kita merasa gagah di dalam kehidupan kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan saja di dalam kehidupan kita di sore hari ini. Di saat sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya matikan HP saya dulu biar enggak. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ketahui bahwa di sepanjang 3 bulan pertama ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Dan Bapak Gembala sudah menetapkan judul khotbah kita di saat malam hari ini, yaitu kehidupan doa yang menguduskan. Kita akan baca dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, judul khotbah kita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu kehidupan doa yang menguduskan. Setiap kita orang-orang percaya pasti tahu, pasti bisa untuk berdoa, terlepas dari bisa menyampaikannya di depan umum ataukah hanya bisa di dalam kamar kita pribadi masing-masing. Tetapi kita pasti tahu apa yang disebut dengan doa. Secara definisi Bapak Ibu sekalian, doa itu sebuah relasi, sebuah hubungan antara kita, antara manusia dengan Tuhan. Nah, setiap kita yang sudah bisa berdoa pasti akan mampu untuk menyampaikan apa yang disampaikannya di dalam doa kepada Tuhan. Doa itu tidak perlu dengan kata-kata yang harusnya bagus-bagus bagaikan orang baca puisi, tidak. Tetapi doa itu sebuah sikap hati untuk menyembah, sebuah sikap hati untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itulah doa. Oleh karena itu doa tidak perlu harus menggunakan kata-kata yang puitis, kata-kata yang bagus. Yang penting di situ adalah sikap hati. Doa juga tidak harus menggunakan atau mengarahkan kepada suatu arah tertentu, seperti layaknya saudara-saudara kita di luar sana. Tetapi doa itu sekali lagi sebuah sikap hati untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satu pemimpin reformasi gereja, Martin Luther, bahkan menegaskan bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa sama dengan hidup tanpa bernafas. Artinya apa? Sebagai orang Kristen harusnya kehidupan doa itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu menjadi kekuatan kita untuk kita menuju kepada hidup dalam kekudusan. Ada 3 hal yang kita akan lihat saat malam hari ini sesuai dengan
ayat bacaan kita di saat malam hari ini, yaitu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu sekalian, pengertian bersukacita itu kalau misalkan dari etimologi bahasa Indonesia, sukacita itu perasaan bahagia yang mendalam. Bahagia yang mendalam itu sampai pada akhirnya katanya itu sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan ini biasanya terjadi ketika saudara dan saya mendapatkan keuntungan materi, dapat hadiah, dapat lotre, itu menjadikan kita membuat kita bahagia. Ada satu contoh Bapak Ibu sekalian, adik ipar saya itu dulu yang lotre kayak begitulah. Dia telepon saya, Mas, ini saya tinggal transfer uang 500.000 lalu mobil itu datang. Kebetulan dia ini di Kalimantan, mungkin orang usah kok layani punya pusing. Aku wis tahu. Ngapusi, enggak ngengkel karena katanya itu mobilnya itu sudah ada di Bandara Juanda, tinggal mau naik ke pesawat Hercules lalu diantarkan ke Kalimantan. Ya kalau misalkan tak mau ya udah kirim aja, dan dikirim tenang 500.000 uang administrasi. Setelah itu saya tanya, sudah datang mobilnya? Ini yang membuat kita menuju kepada kebahagiaan itu akibatnya hal-hal yang kayak begitu yang akan menjadikan kita terpengaruh. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat salah satu contoh. Ini contoh yang paling konkret dalam kehidupan kita dan harusnya ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-31, nanti saya baca aja, harus dibuka. Ayub 31 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, kecupan sehingga diam-diam hatiku terikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Perhatikan ayat 28. Maka hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ayub tidak membangun sukacita di atas dasar kekayaannya yang besar. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, salah satu yang paling kaya waktu itu termasuk di dalamnya Ayub. Tetapi Ayub tidak membangun sukacita itu berdasarkan kepada kekayaan itu. Karena menurut Ayub, kalau misalkan dia membangun sukacita itu atas dasar kekayaannya, maka dia mengingkari akan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan sukacita itu berfokus hanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita sekalian bahwa sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Tadi Ayub sudah mengatakan bahwa dia tidak membangun sukacitanya itu atas dasar kekayaannya yang besar, atas dasar kekayaannya yang berlimpah-limpah. Karena menurut Ayub itu merupakan pengingkaran terhadap kasih Tuhan dan harus dihukum. Dan Rasul Paulus menegaskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Setiap orang yang fokus pada kasih Tuhan akan selalu bersukacita sekalipun ada di dalam kondisi yang paling kurang menyenangkan.
Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu sekalian, ada saat-saat di mana kita mengalami keadaan yang sangat minus, dan itu juga saya alami, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kami berada di bawah titik yang paling terendah. Tidak, bahkan ketika istri saya itu tanya minta uang, ya sudah, saya jawab ya sudah, nanti itu nggak tahu. Tetapi di kondisi yang kayak begitu, sekalipun firman Tuhan mengajarkan kepada kita tetap bersuka cita apapun keadaan dan kondisi kita. Bersuka cita karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita adalah Allah yang paling sanggup untuk menolong kita dari kondisi apapun. Pertanyaannya kemudian tinggal bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang demikian. Apakah kita akan terhanyut di dalam kesusahan, kita akan terhanyut di dalam penderitaan itu, atau kita mau berbalik dan bersandar hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersuka cita itu mengajarkan kita ada dua hal. Yang pertama, sebagai orang percaya, cara pandang kita terhadap sukacita bukanlah tergantung pada keadaan. Jadi cara pandang kita itu yang harusnya dibenahi. Ketika sukacita yang harusnya ada di dalam kehidupan kita cuma karena kita hanyut dengan keadaan, dengan kondisi kita, maka sukacita itu akan hilang. Tidak begitu. Tergantung cara pandang kita, mau bagaimana kita melihat sukacita itu. Apakah kita hanyut di dalamnya atau kita akan menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang mau menerima apapun kondisi kita. Selanjutnya kata senantiasa itu artinya selalu, selamanya tidak terputus. Artinya apa? Artinya bahwa sukacita itu tidak boleh terputus, tidak boleh terhenti hanya karena kita mengalami masalah. Tidak seperti itu. Bersuka setelah senantiasa artinya setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersuka cita apapun masalah kita, apapun kondisi kita. Nanti kalau misalkan ada uang, bergembira. Ketika tidak ada uang, biasanya itu, kalau saya bukan pegawai negeri, jadi saya tidak tahu tanggal tua atau tanggal muda itu yang bagaimana. Tetapi kebanyakan orang yang pegawai negeri itu tanggal tua itu tersenyum, tanggal muda itu tersenyum, tanggal tua merembut. Nggak tahu itu apa bagaimana. Tetapi kita di saat malam ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun kondisi kita, apapun masalah kita, senantiasa kita tetap bersuka cita. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat, di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah. Oleh karena itu mari kita arahkan pandangan kita, sikap hati kita untuk selalu bersukacita apapun kondisi dan keadaan kita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Bapak Ibu sekalian, di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini, Paulus menasihati mereka untuk tetap berdoa. Tetap berdoa artinya harus dilakukan dengan
terus menerus harus dilakukan dengan konsisten. Dalam ayat 1 dan ayat 2 bacaan kita malam ini berkata di Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat pertama dan kedua, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Paulus ingin mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa tentang zaman tidak perlu dipikirkan, tetapi nasihat untuk jemaat di Tesalonika itu untuk tetap berdoa. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Dalam konteks dengan judul renungan firman Tuhan malam ini, kita akan melihat minimal dua manfaat doa bagi kehidupan kita. Yang pertama, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengobrol antara teman atau orang yang baru kita kenal, kita mengobrol setiap hari, setiap saat. Ketika bertemu kita mengobrol, lama kelamaan kita akan dekat dengan orang itu. Lama kelamaan kita akan bergaul karib dengan orang itu. Begitupun juga dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau selalu berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, maka hal yang sama juga akan selalu kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita tetap berdoa, yang kedua manfaat doanya menjauhkan kita dari godaan dunia. Dalam Lukas pasal 22 ayat 40 berkata, setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita mungkin saja suatu saat kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak sekali, apalagi di dunia maya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita suatu saat mungkin jatuh ke dalam dosa, ke dalam berbagai pencobaan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita malam ini bahwa tetaplah berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mazmur 19:14 berkata, lindungilah hambamu juga terhadap orang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Lindungilah aku supaya aku tidak jatuh, tidak bercela. Ini sebuah doa, sebuah permohonan dari pemazmur untuk Tuhan, bagaimana supaya dia tidak bercela, maka dia memohon kepada Tuhan di dalam doanya untuk Tuhan melindungi dia. Tetaplah berdoa, karena hanya dengan berdoa akan membuat kita lebih dekat kepada Allah dan membuat kita semakin hari semakin tinggal di dalam kekudusan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam iman Kristen, mengucap syukur menjadi salah satu nilai paling penting. Karena apa? Karena di samping kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi yang paling penting mengucap syukur itu adalah bentuk pengakuan akan kedaulatan Allah dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin bisa hidup tanpa pemeliharaan, tanpa kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Mengapa? Satu, hidup yang penuh dengan ucapan syukur itu merupakan kehendak
Di dalam ayat bacaan kita tadi dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, kalimat dalam segala hal artinya tidak terbatas pada hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi pada setiap keadaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mengucap syukur dalam segala hal artinya ketika kita senang kita mengucap syukur, ketika kita di dalam penderitaan kita mengucap syukur, ketika kita mungkin kesandung ini bukan kesandung batuk ya, kesandung masalah misalkan, haruslah kita hidup dengan ucapan syukur. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang kedua membuat kita menjadi kuat. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15 berkata, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tires Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan ketika kita melihat masalah lalu berundel. Jangan ketika kita melihat masalah mengeluh saja. Karena mengeluh itu juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita, Bapak Ibu sekalian. Yang paling bagus dan yang paling benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi setiap tantangan ke depan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengucap syukur, karena hanya dengan itu kita akan menjadi kuat. Dalam Yesaya 12, saya akan bacakan di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak komentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air kehidupan. Yesaya mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau menghibur aku, karena engkau adalah kekuatanku dan mazmurku, dan oleh karena itu aku dapat menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mata air keselamatan yang kita percaya adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dikatakan kita akan dihibur, kita akan diberikan kekuatan, dan oleh karena itu kita akan ada untuk mampu menimba air dengan kegirangan dari mata air kehidupan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Judul tema kita di sepanjang 3 bulan itu hidup kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang harusnya kita lakukan di dalam kita mengejar akan kekudusan. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan demikian kita akan disebut dengan orang-orang yang akan terus
Belum sempurna kita Bapak Ibu sekalian, tetapi kita akan tetap berusaha untuk lebih hari lebih sempurna, lebih hari lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan terhitung ke dalam orang-orang yang akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan kita di saat malam hari ini dapat menuntun kita memasuki hari-hari kehidupan kita lebih lanjut. Tuhan Yesus menolong kita semua, memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.